untuk mendapatkan penghematan minimal 158 juta, atau kalau misalnya lebih lagi segini, lebih lagi segini dan segini dengan tambahan DP sekian ya, sekitar 86 juta. Dan waktu itu berhasil dikejar dalam waktu 2 bulan. Halo Sobat Musik, ketemu lagi nih. Kali ini gue mau bahas tentang cara memperbesar DP dalam waktu singkat. Check this out. Oke guys, sebelum kita mulai, gue memastiin dulu nih bahwa lu benar-benar sudah mempertimbangkan akan mengambil KPR dalam waktu dekat. Mungkin beberapa pertimbangannya adalah seperti ini. 1. Faktor keluarga. Entah anak-anak yang sudah mulai besar dan misalkan kalau kontrak mulu duitnya habis di kontrakan tapi nggak jadi rumah, atau misalkan bayar kontrakan 2 juta padahal kalau kita mau menyisihkan 1 juta lagi mungkin itu 3 juta bisa dijadikan untuk cicilan KPR. Bisa juga karena misalkan lu udah berusaha menabung dari tahun ke tahun tapi rasanya hasil tabungan lu itu tidak sebanding dengan kenaikan properti yang terlalu tinggi dan lu memutuskan ya sudahlah, mungkin ini waktunya untuk milih KPR. Tapi gue memastikan dulu bahwa lu benar-benar sudah mempertimbangkan itu semua. Karena hutang ini nggak cuma berumur 1 atau 2 tahun saja, tapi bisa 10 atau 15 atau sampai 20 tahun. 10 atau 15 atau sampai 20 tahun tergantung tenor yang bakal lu ambil. Ini akan mempengaruhi finansial atau cash flow yang ada di keluarga lu dari tahun ke tahun. Oke guys, ada beberapa cara nih, tapi gue bagi dalam beberapa sesi ya. Di sesi pertama ini gue mau bagi 4 cara memperbesar DP dalam waktu singkat. Yang pertama, cicil DP ke developer. Kali ini makin marak beberapa developer itu memberikan fasilitas berupa cicilan uang muka. Bisa sampai 4 bulan, 3 bulan, atau tergantung dari developer itu sendiri. Cara ini bisa lo lakukan kalau lo sudah bisa menentukan cash flow masuk untuk beberapa bulan ke depan sampai cicilan itu benar-benar lunas. Tapi kalau lo tidak bisa memastikan bahwa ada cash flow masuk di sekian bulan ke depan, gue saranin jangan ambil fasilitas ini. Yang kedua, kerahkan semua cash yang lo punya. Sebelum melakukan ini, lo pasti punya sudah menyediakan dana cadangan, entah untuk kondisi sakit atau kondisi darurat. Lo pasti menyediakan dana cadangan ini. Yang kedua, pastikan dana ini memang idle cash atau tidak digunakan dalam waktu dekat. Baru lu bisa pakai untuk tambahan DP. Nggak perlu ditahan-tahan, maksimalin aja untuk DP. Pertimbangan lainnya yaitu kalau misalnya lu memang ini membeli properti yang pertama kali, otomatis lu butuh perabot. Jadi tentukan budget dulu untuk membeli perabotan minimal yang diperlukan ketika lu sudah menempati hunian tersebut. Mungkin nanti gue bisa sharing tentang perabot minimal yang harus lu punya agar lu bisa bertahan hidup setelah akad KPR. Yang ketiga, jual polis asuransi. Oke, ini pengalaman yang gue alami. Jadi gue punya asuransi hibrid, yaitu asuransi jiwa, yang kebetulan waktu itu sudah selesai nih, udah 5 tahun, udah bisa gue cairin. Jadi gue memutuskan untuk mencairkan asuransi ini untuk tambahan DP. Alasan lainnya adalah apa? Karena nanti untuk akad KPR kita sudah diberikan asuransi yang hampir sama, yaitu asuransi jiwa. Asuransi yang ada di KPR ada 2, asuransi jiwa dan asuransi kebakaran. Lagi pula asuransi jiwa yang gue miliki adalah bernilai 30 juta, sedangkan asuransi KPR itu bernilai setara dengan nilai aset rumah kalau misalkan kita terjadi apa-apa dengan diri kita ya. Semoga sih tidak. Daripada gue punya double, mendingan si asuransi yang gue punya saat ini gue cairin untuk tambahan DP dan nanti akan digantikan dengan asuransi jiwa saat akad KPR. Yang keempat, kalau lu punya usaha sampingan dan lu punya inventory, convert inventory itu dalam bentuk kas segar. Tapi pastiin dulu bahwa inventory ini adalah merupakan usaha sampingan. Dan inventory ini memang gue jualin jor-joran abis-abisan, enggak gue putar balik untuk memutar roda bisnis sampingan gue. Hasilnya adalah gue bisa mengumpulkan dana yang cukup lumayan dalam waktu singkat dan fashion yang kebetulan laku keras saat momen lebaran. Itu gue tertolong banget ya. Nah, gue peringatin ya, pastiin bahwa ini bukan usaha utama lo untuk bayar cicilan. Kalau iya, ini akan beresiko mengganggu perputaran cicilan lo. Oke, dan itu adalah 4 cara yang pertama yang bisa gue jelasin di sesi kali ini. Nah, untuk cara berikutnya bakal gue jelasin di sesi selanjutnya ya. Nah, gue mau share pengalaman juga tentang cara pembayaran DP kepada developer. Yakni pembayaran DP dilakukan bersamaan dengan akad. Jadi saldo DP lu taruh di rekening dan kemudian nanti ketika setelah akad, pihak perbankan akan langsung memberikan DP itu sendiri ke developer. Gue yakin sih kalau developernya memang baik, developer pun akan menyetujui teknis yang akan lu ambil ini.
Yang pertama, dana lebih aman. Yang kedua, lebih praktis. Dan satu, lu punya jaminan lu nggak repot-repot bawa uang tunai kemanapun lu pergi. Dan buktinya pun terrecord secara digital di rekening koran yang lu miliki. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di next session. See you.